Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para akademisi, khususnya mahasiswa STI PGRI Sukabumi? Pada video kali ini saya akan menerangkan materi pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir di semester ini, yaitu mengenai struktur produk. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam industri manufaktur ada beberapa produk yang proses produksinya atau cara pembuatannya dengan melalui perakitan atau assembling atau menyatukan beberapa komponen. Nah, yang mana komponen-komponen tersebut bisa juga terbuat dari atau hasil perakitan dari beberapa subkomponen dan seterusnya. Nah, jika kita berada pada posisi sebagai manajer purchasing atau manajer pengadaan bahan baku pada industri yang proses produksinya dengan cara perakitan atau assembling, maka perencanaan kebutuhan bahan bakunya itu memiliki teknik manajemen tersendiri yang dikenal dengan istilah struktur produk. Nah, struktur produk adalah sebuah struktur yang mirip dengan struktur organisasi, ya, di mana dimulai dari paling atas ada terdiri dari satu, ya, itu adalah komponen utama seperti ini misalnya. Kemudian selanjutnya komponen utama itu dibentuk oleh beberapa komponen misalnya, ya. Dalam contoh ini misalkan ada 3 komponen yaitu A, B, dan C. Kemudian si komponen A itu sendiri juga hasil perakitan dari 3 komponen D, E, F, begitupun B dan C. Kemudian subkomponen lagi ada lagi yang diperoleh dengan cara perakitan, ada yang tidak, ya, berarti langsung dibeli utuh misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau dalam industri perakitan, ciri-cirinya adalah kalau di sebuah pabrik misalnya, ya, mungkin di antara mahasiswa khususnya kelas karyawan ada yang bekerja di sebuah pabrik. Di situ ada line-line, ya, line A, line B atau line 1, line 2. Kita sering nyebutnya line, ya, line 1, line 2 dan seterusnya. Nah, itu berarti adalah industri yang proses produksinya dengan cara perakitan, ya. Jadi ada beberapa line di sini misalkan, ya. Ini ada line A itu memproduksi komponen A, line B memproduksi komponen B, line C memproduksi komponen C. Kemudian selanjutnya ketika sudah selesai diproduksi A, B, C ini, maka diberikan ke bagian perakitan terakhir produk utamanya yaitu X, ya. Di sini dirakitlah A, B dengan C menjadi X, ya. Namun bisa jadi sebelumnya ada lain lagi gitu, ya. Lain misalnya A1 misalnya memproduksi D, ya. B2 memproduksi G dan seterusnya, ya. Nah, itu ciri dari industri yang proses produksinya perakitan, ya. Ada lain seperti itu, ya. Oke, nah sekarang misalkan untuk lebih memudahkan, ada contoh kasus. Nah, kita tahu beberapa produk yang pembuatannya dengan cara perakitan, misalkan motor, ya, sepeda motor, kemudian mobil, ya, televisi, termasuk bangku kuliah di kampus. Nah, itu juga dengan cara hasil perakitan, ya. Nah, kita ambil contoh kasus misalnya ada sebuah produk. Nah, ini sebuah produk, anggaplah produknya produk X gitu, ya. Kita istilahkan dengan X. Itu tersebut dibuat dengan cara perakitan, yaitu X dibuat dari 5 unit A, 3 unit B, dan 2 unit C. Artinya X dibuat dari A, B, dan C, ya. Untuk membuat satu X kebutuhannya adalah 5 unit A, 3 unit B, dan 2 unit
C. Nah, maka kita langsung saja buat struktur produknya. Sini ada 3 ya. Oke, sebelah sini 1. Sebelah sini 1. A, B, dan C ya. Nah, kemudian kita tuliskan. Jadi sebuah produk yaitu X dibuat dari 5 unit A. Maksudnya untuk satu produk X ini, nah kita tuliskan di sini ya. Oke, kita tempatkan di bawah ya. Tidak perlu pakai garis pinggir. Don't go to shelters. It's holiday. Kemudian satu X itu dibuat dari 5 unit A. Nah, kita tuliskan di sini kebutuhan komponen A-nya ya. Kita copy paste saja. Ini yang lebih mudah sebetulnya menggambarkannya secara manual ya. Dengan tangan gitu. Itu kan lebih cepat ya. Ini tinggal bikin produk utamanya apa di atas. Kemudian kita bikin komponen pembentuknya di bawah ya. Pada 3 tulis 3. Seperti menggambar struktur organisasi ya. Yaitu atau nah kemudian 1X ini dibuat dari 5 unit A. Selanjutnya juga dibentuk atau dirakit dari 3 unit B ya. Dan 2 unit C ya. Kemudian A itu sendiri dibuat dari 2 unit D dan 3 unit E dan 1 unit F. Jadi A juga ternyata diperoleh dengan cara perakitan ya. Yaitu dari D, E, dan F ya. A dibuat dari D, E, dan F. Kemudian B, komponen B itu sendiri dibuat dengan cara dirakit juga dari 4 unit E, G, dan H ya. Nah, lupa tadi dituliskan komponen A dibuat dari 2 unit D ya. Kita tuliskan di sini A dibuat dari 2 unit D, 2 unit E, dan 1 unit F. Selanjutnya B itu dibentuk dari kemudian 3 unit G,
dan 2 unit A. A J dan K. Dua unit K ya. Selesai C. Kemudian D dibuat dari 2 unit M dan 2 unit L. Ternyata D juga diperoleh dengan cara perakitan, yaitu dengan merakit 2 unit M dan 2 unit L ya. Selanjutnya G. Nah, ternyata G juga dirakit ya. Kalau E dan F enggak, berarti kita beli utuh ya. G dibuat dari 3 unit N dan 2 unit O. Jadi seperti itu ya, sobat, cara membuat struktur produk. Nah, jadi kalau kita punya produk, ya kita sebagai manajer di situ, misalnya manajer pengadaan bahan baku atau purchasing manager. Nah, maka kita harus membuat dulu ini. Atau kita sebagai manajer operasi juga ya, sama manajer produksi, kita buat struktur produknya. Produk kita terbuat dari apa, kita tuliskan di sini komponen pembentuknya, kemudian si komponen itu sendiri dibuat dari apa, tuliskan lagi dan seterusnya ya, sampai ke komponen akhir ya. Contoh misalnya, sebuah mobil itu dibuat atau dirakit dari 4 unit roda misalnya, 4 buah jok misalnya, atau 5 buah jok, atau 3 buah jok ya kalau yang 3 baris, kemudian 1 buah setir misalnya, 1 buah blok mesin dan seterusnya. Ini bisa banyak ya. Nah, nanti si komponen itu sendiri, roda misalnya dibuat dari berapa unit ban, berapa unit pelek, berapa unit baut ya, dan seterusnya. Begitupun jok dibuat dari apa gitu ya, berapa unit busa, berapa unit rangka besi dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Jadi ini contoh misalnya ini ya, produknya X. Nah, selanjutnya bagaimana jika ada terjadi pesanan, misalkan ya ini kan untuk 1 unit X. Bagaimana kalau terjadi pesanan 3 unit X? Ya gampang. Kalau terjadi 3 pesanan unit X, berapa kebutuhan bahan bakunya? Kita tulis aja di sini. Saja komponennya mulai dari A ya. Nah, ini kan produk utama bukan komponennya, mulai dari A. Nah, A ini untuk 3 unit X berarti butuh A berapa? 3 kali 5 gitu ya. Tulis sama dengan 3 kali 5. Berapa yang dibutuhkan? Kebutuhannya berarti 15 ya. Kemudian sekarang B. Berapa B yang dibutuhkan kalau mau bikin 3 unit X? 1 unit X butuh 3 unit B. Kalau 3 unit X berarti butuh 3 kali 3. Oke, satuan aja ya, unit ya. 9 unit B yang dibutuhkan ya kalau mau bikin 3 unit X. Berapa C yang dibutuhkan kalau mau bikin 3 unit X? C yang dibutuhkan berarti 3 kali 2 ya. 3 kali 2. Hasilnya
6 ya. Berarti yang dibutuhkan 6 unit. Kemudian berapa unit D yang dibutuhkan? Nah, untuk 1 unit A itu butuh 2 unit D ya. Untuk 5 unit A berarti D-nya butuh 5 kali 2. Nah, 5 unit A itu kan untuk 1X. Bagaimana kalau 3X? Berarti 3 dikali 5 dikali 2. Gitu aja ya, tinggal dikalikan 3 dikali 5 dikali 2. Jadi kebutuhan D-nya kalau dibutuhkan 3X ya, kalau mau membuat 3X berarti 3 dikali 5 dikali 2 ya. 3 kali 5, 15. 15 kali 2, 30 ya. 30 unit. Oke, berapa kebutuhan E sekarang? Kebutuhan E, jika mau membuat 3 unit X, nah sekarang kita lihat, E ini, komponen E ini komponen dasar ya, dia tidak ada dirakit ya, dia dibeli. Nah, E ini dibutuhkan di line A ya, dan di line B. E dipakai untuk membuat A, juga untuk membuat B, di C nggak ada. Nah, maka berarti ada 2 perhitungan ya. Nah, kita gunakan kurung. Kurung yang pertama adalah E yang dibutuhkan di line A ini ya. 3 dikali 5 dikali 3 ya. 3 dikali 5 dikali 3 dikali 5 dikali 3. Kemudian E juga dibutuhkan di line atau line B ya. Untuk membuat B. Nah, berarti 3 kali 3 kali 4 ya. Yang kedua, kebutuhan E-nya adalah 3 kali 3 kali 4. Oke, nah sekarang kita hitung. Yang pertama, 3 kali 5 kali 3, 3 kali 5, 15. 15 kali 3, 45 ya. Ditambah dengan 3 kali 3, 9. 9 kali 4, 36 ya. Sebagai 2 kan 18. Nah, berapa 45 tambah 36? 45 tambah 35 itu 80, berarti 81 ya. Kebutuhan E-nya adalah 81 unit ya. Kebutuhan F kalau mau membuat 3 unit X. Nah, di sini F hanya ada di line A saja ya. Berarti 3 dikali 5 dikali 1 ya. 3 dikali 5 dikali 1. 3 kali 5, 15. 15 kali 1, 15. Berarti kebutuhan F adalah 15. Kebutuhan G, nah G hanya ada di satu line ya, line B saja. Berarti 3 dikali 3 dikali 3 ya. 27 unit. Lihat di sini H digunakan di 2 line ya, 2 line. Line B itu H digunakan untuk membuat B, dan di line C H juga digunakan sebagai komponen untuk membuat C ya. Jadi kita buat dalam kurung di sini ya. Ada 2 dalam kurung. Ada 2 perhitungan ya. Oke, H itu yang pertama kebutuhannya adalah 3 dikali 3 dikali 2 ya. 3 dikali 3 dikali 2. Kemudian ditambah kebutuhan H yang kedua adalah, nah di sini ya, berarti 3 dikali 2 dikali 2. 3 kali 3, 9. 9 kali 2, 18. Untuk kebutuhan di line B. Selanjutnya untuk kebutuhan di line C, H yang dibutuhkan adalah
3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12 ya. 18 tambah 12 berarti kebutuhan H-nya adalah 30 unit. Kebutuhan J hanya di lain C saja. Untuk 3 unit X berarti 3 dikali 2 dikali 3 ya. Kebutuhan J adalah 3 dikali 2 dikali 3. Dikali 2 dikali 3. 3 kali 2, 6. 6 kali 3, 18 ya. Unit ya. Oke, selanjutnya J sudah, K ya, A B C D E F G H, di sini nggak ada I ya. J K ya, sekarang K. K cuma satu line, di sini aja di line C ya. Kebutuhan K adalah K hanya di satu line, berarti di sini ya. Kebutuhan K untuk 3 unit X adalah 3 dikali 2 dikali 2 ya. 3 dikali 2 dikali 2. Sama dengan 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12 ya. Ya, 12 unit. K beres, selanjutnya M ya. Berapa kebutuhan M? M ada 2 line ya. M digunakan di 2 line ya. Sini line A dan di line C ya. Ada 2 perhitungan. Yang pertama di line ini ya, jalur ini berarti 3 dikali 5 dikali 2 dikali 2 ya. Pertama, kemudian kebutuhan M selanjutnya adalah di line C ya, line C ke K ya. Di sini berarti kebutuhan M-nya adalah 3 dikali 2 dikali 2. Sorry, ini tadi belum dituliskannya. Kita tuliskan. Adapun K dibuat dari 3 unit M, 1 unit O. Aduh, mohon maaf lupa nih. Berarti kebutuhannya adalah 3 dikali 2 dikali 2 dikali 3 ya. 3 dikali 2 dikali lagi dengan 2 lagi dengan 3. Oke, kita jumlahkan. Yang pertama 3 kali 5, 15. 15 kali 2, 30. 30 kali 2, 60 ya. Kemudian ditambah kebutuhan HM yang kedua adalah 3 dikali 2, 6. 6 kali 2, 12. 12 kali 3, 36 ya. Jadi kebutuhan M-nya total adalah 60 tambah 36, 96. 96 unit. M sudah selesai, sekarang L ya. L, berapa kebutuhan L? Nah, di sini L hanya ada satu line ya, di sini aja. Di sini nggak ada kebutuhan L. Kebutuhan L berarti 3 dikali 5 dikali 2 dikali 2 ya. Oke, L sudah. Sekarang kebutuhan N ya. N itu ada di satu line saja ya. Di line B ya. Oke, kebutuhan N jika mau membuat 3 unit X berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 ya. Oke. N sudah, M sudah, L sudah tadi ya.
N sudah ya. Sekarang terakhir O ya. Apa kebutuhan O? Kita lihat di sini O, komponen O ya, ini komponen akhir ya. Bukan subkomponen lagi, ini sudah harus dibeli ya. Secara utuh O-nya, misalkan anggaplah baut atau mur gitu ya. Dan bukan dari hasil perakitannya. Nah, O itu ternyata dibutuhkan di line B dan di line C ya. Berarti kita buat dua perhitungan. Yang pertama, kebutuhan O adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 2 ya. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 2. Kemudian selanjutnya O dibutuhkan di line C ya. Kebutuhan di line C adalah 3 dikali 2 dikali 2 dikali 1 ya. Yang pertama 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 2 54. Ditambah dengan yang kedua 3 kali 2 6, 6 kali 2 12, 12 kali 1 ya 12. 54 tambah 2, 12, 66 ya. Ya, jadi beginilah cara menghitung jumlah kebutuhan bahan baku atau merencanakan kebutuhan bahan baku untuk industri perakitan ya. Pertama kita buat dulu struktur produknya, kemudian yang kedua baru kita hitung ya, tergantung kapasitas produksinya berapa. Tadi kalau kapasitas terpasangnya ya, kapasitas produksinya untuk X adalah 3, maka seperti ini. Kalau misalnya ada pesanan 100X, ya tinggal dikali aja kebutuhan bahan bakunya ini, kita sudah punya ini, sudah punya komponen ini, tinggal dikali 100 ya, 100 kali 5 kali ini kali ini. Kalau 50 itu 50 kali 5 kali 2 kali 2 untuk M ya. Nah, dan seterusnya. Nah, lalu apakah setiap komponen ini harus dibeli pengadaannya gitu ya? Kita harus belanja enggak? Karena ada beberapa yang dibuat dengan cara dirakit. Nah, bagaimana cara membedakannya, mengidentifikasinya? Komponen yang harus dibeli ya, pengadaannya dengan cara belanja adalah komponen yang tidak memiliki kaki. Nah, itu adalah komponen akhir ya. Berarti harus dibeli di sini adalah tentu saja yang paling bawah ya. O harus dibeli 66 unit, M juga harus dibeli, N juga harus dibeli, L juga harus dibeli. Kemudian yang harus dibeli lagi adalah E ya. E harus dibeli 80 unit, kemudian F juga harus dibeli, H harus dibeli, lainnya D nggak usah dibeli, dibuat dari M dan N, G tidak usah dibeli, dibuat dari N dan O, kemudian K tidak usah dibeli, dibuat dari M dan O ya. Nanti ketika sudah belanja misalnya yang harus dibeli tadi tinggal didistribusikan ke masing-masing line ya. Oke, demikianlah pembahasan mengenai struktur produk. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.